Ya benar Tuhan, kalau kami hidup, biarlah hidup kami untuk-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, saat ini Bapa, kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Sampaikan apa yang menjadi pesan-Mu kepada setiap pribadi. Sehingga sungguh-sungguh setiap kami yang mendengarkannya bukan sekedar mendengar saja. Tapi sungguh-sungguh kami mendapatkan sesuatu lewat kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Yang akan mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Salam damai sejahtera saudara terkasih. Hari ini kalau saya tanya kepada saudara, hidup saudara itu untuk apa sih? Kenapa sih saudara kok Tuhan lahirkan ke muka bumi ini? Kenapa mungkin kita ada di keluarga kita ada di kota kita. Kenapa sih Tuhan ciptakan kita? Mungkin ada di antara Anda yang tahu jawabannya. Tetapi juga ada yang bingung dengan jawabannya. Bahkan ada yang berkata, gak tahu lah hidup untuk apa. Ada satu quote yang bagus sekali berkata, the greatest tragedy is not death, ya, but life without purpose. Tragedi terbesar dalam kehidupan kita bukanlah kematian, tetapi pada saat kita hidup dan hidup kita tanpa tujuan. Apakah kita lahir hidup hanya untuk sekedar makan? Kita hidup hanya untuk sekedar lewati hari demi hari dalam kehidupan kita? Apakah mungkin yang masih jomblo, hidup kita hanya untuk pacaran aja? Atau mungkin hidup kita dipersiapkan untuk menikah, punya anak, membesarkan anak-anak. Mungkin kita berpikir, ya udah tahun 2020 udah mau selesai, ulang tahun lagi deh. Bentar lagi 2021 ulang tahun lagi. Lalu bertambah usia, masuk ke dalam masa semakin tua, dan semakin mendekat kepada kematian. Jika Anda adalah demikian yang rasanya hidup itu seperti begitu, berarti hidup Anda hanya sekedar ikut arus saja. Hidupnya berarti enggak jelas. Tahukah kita hidup tanpa tujuan yang jelas, maka dalam kehidupan kita akan selalu berubah-berubah. Kita akan terus mencari pekerjaan baru, pindah lagi, kerja di tempat yang lain lagi. Kemudian kita pindah kegiatan, kita kemudian bahkan pindah gereja berkali-kali dalam kehidupan kita. Dan kita terus berharap untuk pindah kepada hal-hal yang baru. Dengan pemikiran di tempat yang baru kita akan mendapatkan kepuasan atau jawaban dalam kehidupan kita. Atau mungkin Anda bilang, saya sih punya tujuan. Tujuan saya itu untuk bisa lulus S1. Oke. Atau ada yang berkata, saya punya tujuan, saya harus punya tabungan 1 miliar di bank. Oke. Pertanyaannya, kalau udah S1, udah selesai dong tujuannya. Kalau udah punya uang 1M di bank, udah selesai dong tujuannya. Hidup kita gak seperti itu, bukan? Kenapa? Karena kemudian mungkin Anda berkata ya naik dong ke S2. Naik dong uangnya harus jadi 2M. Oke. Lalu kalau udah mendapatkan itu, apakah Anda sudah mencapai kepada tujuan? Belum tentu. Karena banyak orang punya uang 1M, cari lagi menjadi 2M, cari lagi menjadi 3M. Dan mereka gak pernah merasakan yang namanya mencapai kepada tujuan. Karena selalu kurang, selalu ingin lebih lagi dalam kehidupan mereka. Karena hidup adalah ketidakpuasan. Banyak orang tanpa tujuan tidak pernah akan puas di dalam kehidupannya. Dan mereka akan terus mencari. Banyak kita juga sebenarnya di dalam kehidupan kita sibuk dengan berbagai hal. Namun kita hanya muter-muter aja di tempat. Saya suka olahraga, suami saya suka olahraga, keluarga kami suka olahraga. Kami ada mesin treadmill. Dan saya suka jalan di treadmill atau lari di treadmill. Dan pada saat kita jalan di treadmill, kita lari di treadmill ya. Pada akhir daripada olahraga tersebut mesin akan menunjukkan jarak yang saya tempuh. Kadangkala 5 kilometer, kadangkala mungkin lebih. Tapi udah 5 kilometer saya tetap ada di titik yang sama. Saya tetap ada di lokasi treadmill saya. Banyak kita udah seperti begitu di dalam kehidupan. Muter kiri, muter kanan, capek kiri, capek kanan, kerja kiri, kerja kanan, melakukan banyak hal dalam kehidupan kita. Tapi kemudian kita ngerasa kita gak kemana-mana. Kita ada di satu titik yang sama. Sehingga hidup itu meletihkan, hidup itu melelahkan. Dan rasanya gak meraih apa-apa di dalam kehidupan. Jadi hari ini kita harus sungguh-sungguh tahu hidup itu untuk apa sih?
Kita harus benar-benar tahu tujuan kita ada di muka bumi ini. Sehingga waktu kita tahu tujuan hidup kita, maka hidup kita akan memberi arti. Hidup kita akan bermakna, hidup kita akan jelas dan hidup kita tidak akan sia-sia. Untuk itu saya bersyukur. Hamba Tuhan yang bernama Rick Warren, saudara terkasih, dia menulis di dalam bukunya The Purpose Driven Life, one of the best book I've ever read in my life. Salah satu buku terbaik yang pernah saya baca di dalam kehidupan saya. Dia menjelaskan di dalam buku ini tentang tujuan hidup kita sebagai orang Kristen. Di mana tujuan hidup kita tentu saja jauh lebih besar dari sekedar meraih prestasi, jauh lebih besar daripada sekedar karir, ambisi, atau punya keluarga, lebih besar daripada ketenangan pikiran, jauh lebih besar dari sekedar tujuan yang mungkin selama ini kita pikir itu adalah tujuan kita. Rick Warren berkata demikian, jika Anda ingin tahu mengapa Anda ditempatkan di planet ini, Anda harus memulainya dengan Allah. Anda dilahirkan oleh tujuannya dan untuk tujuannya. Jadi untuk kita bisa mengerti kenapa kita hidup di muka bumi ini, kita harus memulainya dengan Tuhan. Karena terbukti kalau kita hidup tanpa Tuhan akan membuat hidup kita tidak punya tujuan. Dan kalau kita hidup tidak punya tujuan akan membuat hidup kita tidak punya arti. Dan kalau hidup kita tidak punya arti, hidup kita tidak akan berkualitas, bahkan hidup kita akan hopeless, tanpa pengharapan. Untuk itu, mari kita belajar hari ini untuk mengerti untuk apa kita hidup. Tujuan Allah di dalam kehidupan kita. Alkitab dengan jelas menggambarkan kenapa Tuhan ciptakan kita di muka bumi ini. Yuk kita baca kebenaran firman Tuhan dari 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-17 dan 18. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sementara yang tak kelihatan adalah kekal. Ini dia yang kita cari-cari selama ini di dalam kehidupan kita. Tujuan apa sih Tuhan? Ternyata Tuhan punya tujuan buat hidup kita. Kenapa kita hidup di dunia? Yaitu kita sedang dipersiapkan untuk sebuah tujuan destinasi kekekalan. Kelak kita semua akan meninggal dunia. Dan Tuhan bilang, kamu di muka bumi ini sedang aku persiapkan. Sehingga kelak kamu bisa berkumpul bersama-sama dengan aku di surga. Dikatakan di ayat tadi bahwa ada kemuliaan kekal yang Tuhan siapkan. Ada kehidupan kekal yang Tuhan siapkan bagi kehidupan kita. Wow, kalau kita ngerti ini maka selama kita hidup di muka bumi ini kita nggak akan hidup nggak jelas. Kita akan ngerti bahwa kita hidup untuk mencapai tujuan yang bernama kekekalan. Untuk itu saudara terkasih, Anda semua yang mendengarkan saat ini, bagaimana supaya kita bisa memiliki hidup yang berarti sambil menunggu saatnya kita tiba di tujuan kita. Yang pertama, saudara, yaitu kita harus mengisi hidup kita dengan memuliakan nama Tuhan dalam segala hal. Terbukti di dalam 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-31. Firman Tuhan berkata, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Ini dia, apapun yang kita lakukan pada saat kita hidup, baik waktu kita makan, minum, apa aja dikatakan, segala sesuatu yang kita lakukan ya harus digarisbawahi nih. Bahwa apa saja yang kita lakukan berarti waktu kita bekerja kita harus memuliakan nama Tuhan. Waktu kita bicara dengan orang lain kita harus memuliakan nama Tuhan. Waktu kita berpacaran kita harus memuliakan nama Tuhan.
Waktu kita menikah, membangun keluarga, kita harus memuliakan nama Tuhan. Waktu kita membangun relationship mungkin dengan pasangan hidup kita, harus memuliakan nama Tuhan. Waktu kita ada di dalam komunitas, harus memuliakan nama Tuhan. Waktu kita sendirian, harus memuliakan nama Tuhan. Waktu kita berpikir, waktu mungkin kita sedang berkata-kata di dalam batin kita, waktu mungkin kita sedang berkarya di dalam kehidupan kita harus memuliakan nama Tuhan. Nah, indahnya pada saat kita melakukan hal ini dalam kehidupan kita, hidup itu punya arti. Karena kita bukan sekedar bekerja aja, tetapi kita tahu kita sedang bekerja supaya nama Tuhan dipermuliakan. Pada saat kita menikah bukan sekedar karena kita udah usianya pantas untuk menikah, udah pantas untuk melahirkan anak, tidak. Tetapi waktu kita ngerti, kita menikah untuk memuliakan nama Tuhan. Kita punya anak untuk memuliakan nama Tuhan. Sehingga kita nggak akan main-main dengan kehidupan kita. Kita nggak akan cuma mengizinkan yang namanya kehidupan tidak jelas, numpang lewat, udah pergi satu hari, udah hilang satu hari. No, tapi setiap hari yang kita lakukan adalah memuliakan nama Tuhan. Dan kita melakukannya dengan segenap hati. Sehingga kita tahu hidup kita jadi memiliki arti. Kita semua sudah terkasih, kita dilahirkan oleh Tuhan dan bagi rencana Tuhan. Kita ada karena Tuhan yang menghendaki kita ada di muka bumi ini. Hidup kita adalah tentang membiarkan Tuhan memakai kita, memakai Anda, memakai saya untuk mewujudkan rencana-rencananya Tuhan, bukan rencana kita atau rencana dunia ini. Untuk itu ya kita percaya Tuhan udah taruh sesuatu yang besar di dalam kehidupan kita masing-masing. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang dipercayakan, talenta atau apapun juga oleh Tuhan. Kita tahu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dulu waktu saya SD, waktu ditanya cita-citanya apa Liv? Saya punya cita-cita pengen jadi dokter, saya ingat banget. Terus kalau ditanya kenapa jadi dokter? Dan dulu tuh waktu zaman saya SD, saya nggak tahu kalau zaman sekarang mungkin udah nggak ada lagi. Kita tuh punya agenda atau buku kenang-kenangan yang setiap teman-teman kita tulis nama, alamat, hobi, cita-cita. Dan semua rata-rata nulis cita-cita jadi dokter. Jadi waktu ditanya kenapa kamu kepengen jadi dokter? Semua juga kepengen jadi dokter. Rasanya jadi dokter itu hebat luar biasa. Everybody wants to be a doctor, ya. Kemudian udah gitu saya mulai SD, mulai menjelang lulus saya udah bisa nyetir mobil. Saya bahkan ikut olahraga go-kart, saya bergabung dengan tim go-kart di Jakarta ini. Dan karena udah jago nyetir saya berubah. Cita-cita saya gak mau jadi dokter lagi, cita-cita saya pengen jadi pembalap mobil. Saya sampai masuk ke sekolah pembalap mobil saudara, karena kerinduannya ingin jadi pembalap mobil. Belajar cara handle mobil gimana segala macam. Wow, berubah lagi dari dokter mau jadi pembalap. Kemudian terus sampai SMP, akhirnya masuk SMA. Dan pada saat SMA papa saya bilang kepada saya, Liv kenapa kamu gak jadi businesswoman? Dan papa saya bikinin satu perusahaan, papa bekerja sama dengan temennya. Dan kelak perusahaan ini akan diberikan kepada saya untuk mengelolanya. Bahkan nama perusahaan itu saya ingat ada kata Levi di dalamnya, ya. Karena itu kerinduannya papa. Dan setelah SMA, papa mengirim saya kuliah dengan tujuan supaya saya bisa jadi pengusaha kelak. Tetapi ternyata semuanya berubah. Ketika pada saat saya kuliah, Tuhan jamah kehidupan saya. Saya ngerti tentang artinya kehidupan, saya mulai tanya Tuhan. Dan ternyata saya bukan seorang businesswoman, saya tidak menjadi pembalap, saya tidak menjadi dokter, sudah terkasih. Karena saya tahu apapun yang saya kerjakan yang penting memuliakan nama Tuhan. Dan seperti yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan saya. Sama saudara, kalau kita ngerti bahwa apapun yang kita kerjakan sekarang adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Apapun itu saudara, maka hidup akan menjadi sangat berarti di dalam kehidupan kita. Dunia mengukur kesuksesan dengan yang namanya jabatan, harta, tingkat tingginya prestasi seseorang. Yes, gak salah, bagus saudara terkasih. Tetapi
Kalau itu yang diukur oleh dunia sebagai kesuksesan, saudara terkasih, ya, ternyata beda sekali dengan apa yang Tuhan ukur. Tuhan tidak selalu mengukur kesuksesan, ya, dengan cara dunia. Itu hal yang sangat bertolak belakang sekali. Karena Tuhan mau di dalam kehidupan kita, kesuksesan kita apapun itu bentuknya, bukan untuk kemuliaan manusia, bukan untuk kehebatan kita, tetapi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Rasul Paulus hebat bukan saudara? Dulu dia orang yang sangat luar biasa, jabatannya tinggi, kepandaiannya jangan ditanya. Dia menangkap orang Kristen dan dengan bangga memenjarakan mereka. Tapi satu saat ketika dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, Tuhan merubah segala-galanya dalam kehidupan dia. Rasul Paulus tahu bukan hal-hal dunia yang dia kejar, yang dia hitung, yang dia menjadikan dia hebat. Tetapi sekarang sudah berubah. Hidup untuk kekekalan, hidup untuk sesuatu yang tidak terlihat sekarang. Sehingga kemudian dia berubah 180 derajat. Dia mengajar, dia memberitakan Injil, dia menjadi bapa rohani bagi banyak orang. Ya, dia tahu hidupnya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dunia seringkali mencari hal-hal untuk kepopuleran pribadi, saudara. Bahkan dunia itu pinginnya selalu cepet-cepet. Pengen ngetop cepet-cepet, pengen kaya cepet-cepet, pengen hebat cepet-cepet. Saya lihat banyak banget YouTuber saudara pengen bikin konten-konten yang membuat mereka supaya jadi terkenal dengan instan. Bahkan ada YouTuber yang kasih prank, bagiin makanan sepertinya ada di kotak mie instan, dos mie instan. Ternyata dalamnya batu, dalamnya sampah. Lalu demi konten difoto, divideoin. Kemudian ketika yang mendapatkannya, oh seneng banget, terima kasih mas, terima kasih udah dapet ini. Waktu dibuka ternyata isinya itu sampah, orangnya marah-marah. Dan orang ini ketawa-ketawa kesenangan. Lihat, demi supaya penontonnya banyak. Lihat, semua orang mencari jalan pintas. Bukan itu aja. Beberapa waktu yang lalu juga saya baca ada seorang YouTuber dari Amerika. Demi supaya orang nonton semua videonya, makanya dia lakukan, dia berenang di antara hiu-hiu. Ikan hiu kan ganas ya, dia berenang, dia gak memikirkan yang namanya keselamatan diri dia. Yang penting videonya hebat, videonya luar biasa dan benar apa yang ditakutkan terjadi. Seekor hiu menggigit tangan dia, menarik dia sampai tenggelam. Ya untungnya masih bisa terselamatkan. Demi konten semuanya mau cepet-cepet. Saya teringat perkataan Pak Dahlan Islan beberapa saat yang lalu, dia berkata, banyak orang muda mau cepet kaya dan banyak orang muda yang banyak pamer. Orang muda banyak yang pengen cepet-cepet menduduki yang namanya julukan atau konglomerat, menjadi konglomerat di dalam kehidupan mereka. Tapi saya mau bilang, dunia tertarik akan hal-hal yang cepat. Dunia tertarik untuk orang langsung viral, apa-apa serba viral. Makanan bisa viral, video viral, minuman viral, apapun bisa viral. Tetapi Tuhan gak tertarik dengan yang namanya kecepatan. Tuhan lebih tertarik dengan apa yang namanya kekuatan di dalam kita, karakter Kristus yang ada di dalam kita, stabilitas di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan memandang kehidupan beda caranya dengan kacamata kita. Kacamata Tuhan memandang kehidupan adalah persiapan untuk kekekalan kelak. Sementara kita itu maunya ketenaran, sementara karbitan. Sehingga Tuhan akan memproses kita perlahan-perlahan. Membentuk kita seperti apa yang diinginkan oleh hatinya. Supaya kita semua bisa tiba di tempat tujuan kita, yaitu destinasi surga. Tuhan gak melakukannya dengan ketok magic atau jalan pintas. Dia gak potong jalan supaya lebih cepat, dia gak tambal sana atau tambal sini. Dia gak lakukan membentuk kita itu dengan simsalabim, no.
Tetapi Tuhan mau membentuk kita lewat ujian juga. Lewat tantangan, lewat masalah. Dan di sini juga lah akan terlihat bagaimana kehidupan kita. Apakah kita bisa tetap memuliakan nama Tuhan. Pada saat masalah, badai datang. Mungkin ada di antara saudara yang udah sakit berminggu-minggu. Bahkan sakit mungkin berbulan-bulan. Dan di saat inilah satu ujian yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Untuk apa? Untuk mengasah karakter Kristus di dalam kita. Sehingga yang Tuhan lebih peduli adalah dalamnya kita. Untuk itu pada saat kita diizinkan Tuhan mungkin masih mengalami sakit penyakit. Tetap muliakan nama Tuhan dalam kehidupan kita. Masih diizinkan miskin luar biasa, tetap memuliakan nama Tuhan. Masih diizinkan mungkin belum punya anak sampai sekarang, tetap muliakan nama Tuhan. Masih diizinkan belum punya jodoh, tetap muliakan nama Tuhan. Masih diizinkan tinggal di rumah kontrakan, tetap muliakan nama Tuhan. Jangan di antara kita yang mau apa-apa serba cepat-cepat. Mau apa-apa serba sekarang. Maunya harus saat ini juga. Bukankah itu yang sering terjadi di dalam kehidupan kita? Sehingga akhirnya kita frustasi dalam kehidupan. Kita berkata, kok Tuhan, kapan sih Tuhan? Kok ujiannya panjang banget sih Tuhan? Kok Tuhan ngasahnya lama banget sih Tuhan? Ya kalau Tuhan masih izinkan saudara terkasih. Karena berarti kita akan semakin bersinar. Kita akan semakin cantik hati, kaya hati, kuat karakter kita di dalam Tuhan. Jadi tetap memuliakan nama Tuhan dalam segala hal yang kita lakukan termasuk di dalam ujian kita. Ujian keuangan, tetap muliakan nama Tuhan. Lewat kekeringan keuangan kita, jangan tergoda untuk melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan hanya gara-gara pengen cepet-cepet kaya. Jangan juga yang mungkin lagi ada alami sakit penyakit, ini ujian. Muliakan nama Tuhan lewat ujian kita. Jangan kedukun, jangan cari jalan pintas supaya sembuh cepet-cepet. Atau mungkin kita yang lagi alami ujian dengan keluarga kita, pasangan hidup kita. Mungkin lagi masa kering keharmonisan, banyak salah paham, miskom. Muliakan nama Tuhan. Kita sedang dibentuk sebagai istri, sebagai suami, sebagai orang tua. Kita sedang dibentuk oleh Tuhan. Karena tujuan akhirnya adalah untuk kekekalan. Muliakan nama Tuhan dalam kehidupan kita dengan cara apa? Mengampuni. Lakukan apa yang Tuhan suruh dalam kehidupan kita. Bersyukur, jangan bersungut-sungut. Bersukacita di dalam masa sulit kita. Sabar, tenang, jangan khawatir. Jangan balas dendam. Jangan lakukan dosa deh pokoknya. Sehingga hidup kita akan menjadi sangat amat berarti. Yang kedua, kenapa atau apa yang harus kita lakukan supaya hidup kita berarti? Yang tadi memuliakan nama Tuhan. Yang kedua adalah hidup kita harus memiliki atau hidup yang memiliki pernyataan tujuan atau personal statement untuk membantu menjaga kita kepada arah tujuan kita. Jadi kita harus punya satu personal statement. Ya. Kita bisa mengerti apa tujuan Tuhan dalam hidup kita. Karena setiap kita pribadi yang unik, berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Tapi kita bikin pernyataan tujuan. Aku mau mencapai kekekalan selama aku hidup. Aku kepengennya ngapain? Aku akan lakukan apa di dalam kehidupanku ya. Sehingga kita berlarinya ke arah tujuan tersebut. Rasul Paulus berkata Filipi 3 ayat 13b. Aku melupakan apa yang telah ada di belakangku. Mengarahkan diri kepada apa yang ada di depanku. Ayat 14. Dan berlari-lari kepada tujuan yaitu panggilan surgawi. Lihat. Waktu kita belum kenal Tuhan kita banyak melakukan kesalahan. Masa lalu kita buruk. Masa lalu kita berantakan, bahkan banyak hari kita yang terbuang. Banyak menit-menit kita yang gak berguna di dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan bilang, mulai saat ini, ayo lupakan apa yang telah ada di belakang kita. Sekarang mengarah kepada tujuan. Bikin hidup kita berarti dan berguna karena sekarang kita udah ngerti
bahwa yang kita kejar adalah panggilan surgawi kekekalan. Joshua di masa hidupnya ya, di dalam Alkitab dikatakan dia punya pernyataan tujuan hidup dia yang sangat luar biasa. Dia hidup di dalam zaman di mana bangsa Israel banyak yang menyembah berhala. Apalagi nenek moyang mereka selalu menyembah berhala. Banyak yang melupakan Tuhan. Tetapi dia punya pernyataan, dia tahu kehidupan dia adalah untuk mencapai kepada kekekalan. Sehingga dia bikin satu pernyataan di dalam hidup dia. Dia katakan di dalam Yosua 24 ayat ke-15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang di negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi keluargaku, seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Dia ngerti untuk mencapai kepada tujuannya, apapun yang akan dia jalani, dia tidak akan keluar dari jalurnya Tuhan. Ayub juga. Kita tahu kisah Ayub, orang yang saleh, tapi segala sesuatu Tuhan izinkan diambil dari kehidupan dia. Tetapi dia bisa berkata, ada pernyataan tujuan hidup dia. Dia berkata begini, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Lihat, dengan kata lain Ayub lagi bilang, aku akan tetap menjadi orang yang saleh, yang akan terus bersyukur atas masalah maupun penderitaan yang aku alami. Saudara, apakah saudara punya satu pernyataan tujuan di dalam kehidupan saudara selama saudara hidup di muka bumi ini? Kalau boleh saya sharingkan pernyataan hidup saya, saudara terkasih, ya, untuk mencapai kepada kekekalan dengan hidup yang penuh arti memuliakan nama Tuhan. Saya dibantu dengan pernyataan dalam kehidupan saya, pernyataan menuju kepada tujuan saya, yaitu menjadi wanita yang berpusat pada Kristus, menjadi wanita yang berpusat pada Kristus, cantik dan kaya hatinya, serta menikmati setiap berkatnya dengan ucapan syukur, serta berdampak lewat kehidupan dan pelayanan yang relevan, sehingga mampu meninggalkan warisan iman yang sangat berharga. Itu pernyataan saya. Jadi saya ingin semakin godly, semakin dipercantik hatinya, semakin diperkaya hatinya. Berarti akan ada tantangan ujian yang Tuhan izinkan. Dan waktu ada tantangan ujian, saya akan tetap tersenyum karena saya tahu itu adalah bagian dari dipercantik dan diperkaya oleh Tuhan. Lalu juga tadi saya berkata, saya juga ingin menjadi wanita yang menikmati setiap berkat Tuhan, setiap hari-hari dalam hidup saya dan penuh dengan ucapan syukur. Wow, berkat Tuhan tuh banyak banget dan saya mau menikmati dan mensyukuri. Berkat keselamatan nomor satu, berkat kesehatan, berkat suami yang Tuhan kasih dalam kehidupan saya yang setiap hari saya pandang suami saya dan saya berkata, I am so blessed. Saya sangat diberkati punya suami yang sangat luar biasa. Saya melihat kepada 3 anak saya menikmati ketiga anak saya dan saya sangat amat bersyukur kepada Tuhan. Berkat keluarga besar Jakarta Church, berkat jemaat-jemaat, berkat teman-teman rohani lainnya. Berkat macam-macam yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan. Sehingga saya diingatkan terus untuk bisa terus menikmati hidup dan bersyukur kepada Tuhan. Dan di dalam pernyataan saya juga saya katakan supaya hidup saya bisa berdampak meninggalkan warisan. Yaitu bukan warisan sekedar kekayaan, tetapi saya bisa melayani lewat pelayanan saya, lewat konseling, doain orang, bikin konten YouTube untuk wanita. Bikin kelas-kelas untuk wanita aja. Saya mau meninggalkan warisan. Yaitu di mana orang-orang bisa mempertahankan iman mereka sampai garis akhir. Nah, bagaimana dengan Anda semua? Apakah hari ini Anda sudah makin terbuka bahwa hidup harus punya tujuan, yaitu kekekalan? Bahwa hidup harus memuliakan nama Tuhan dan bahwa di dalam hidup kita harus punya satu pernyataan sehingga kita seperti dipagari, mengerti apa yang kita lakukan setiap hari di dalam kehidupan kita.
Jadi hidup kita bukan sekedar begini-begini aja, bukan sekedar menunggu hari dan tahun berlalu, tetapi mulai hari ini kita punya hidup yang berarti dan kelak kita akan meninggalkan warisan iman kepada anak, cucu, dan generasi selanjutnya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba percaya hidup kami bukan cuma hidup yang tidak jelas, tetapi hidup kami adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Untuk itu Tuhan, bagi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan ini, bukakan kepada mereka saat ini Tuhan pengertian lebih dalam lagi. Supaya hidup mereka punya arti, punya tujuan. Hidup yang berdampak, hidup yang penuh dengan kualitas. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam setiap apapun yang anak-anak-Mu kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Benar juga sesuai dengan firman Tuhan, hidup ini untuk apa ya? Kadang-kadang kita hanya memikirkan untuk diri kita sendiri. Padahal firman Tuhan berkata, apa yang kita ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kita lepas di bumi terlepas juga di surga. Nah artinya kita punya kesempatan hari ini memuliakan Tuhan dengan apa? Dengan apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Yaitu kalau kita belum mengembalikan tithing atau persepuluhan, waktunya kita memberikan bagiannya Tuhan. Yaitu 10% yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Dan kita mau memberikan yang terbaik juga untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Dan seperti firman Tuhan berkata bahwa apa yang kita tabur, kita pasti akan menuai bahkan berlipat kali ganda. Dan inilah waktunya untuk kita memberikan yang terbaik. Dan di depan layar Anda ada nomor informasi, account di mana Anda bisa transfer ke account tersebut. Dan kita mau memberikan dengan sukacita dan percaya bahwa apa yang kita berikan ini akan kita tuai di bumi dan juga di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua siap untuk memberi dengan sukacita, bukan dengan paksaan. Dan kami sungguh yakin dan percaya bahwa apa yang kami berikan, kami akan menuai berlipat kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus, kamilah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Alright, so we are so blessed and hope to see you again next week. Dan kita percaya bahwa minggu depan kita akan berjumpa lagi, kita akan diberkati lagi, kita akan dikuatkan lagi. Dan percaya waktu kita mengandalkan Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan dan mengaplikasikan firman Tuhan dari hari lepas hari, maka kemenangan akan terjadi di dalam kehidupan kita. So we love you all and God bless you. Amen.